Salam sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mika 7 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Indah sekali firman ini, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Dalam nas kita, kondisi bangsa Israel, akhlaknya telah bobrok dan rusak. Oleh karenanya mereka telah berada di ambang kehancuran. Mereka berdosa di hadapan Allah dan menyembah Allah lain. Demikian seterusnya secara moral, mereka telah hancur dan rusak. Bagaimana Allah melihat sikap yang sedemikian? Kasus Tuhan terhadap umatnya tidak dapat dibantah. Mereka bersalah dan pantas menerima hukuman. Nabi Mika menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel untuk memperingatkan akan dosa mereka. Nubuatan Mika ini tidak disertai ajakan untuk bertobat. Mengapa? Karena kehancuran Israel akan mengakibatkan konsekuensi dari kejahatan yang sudah pasti harus terjadi. Allah harus menghukum bangsa pilihannya. Karena mereka adalah orang-orang yang dengan sadar berbuat kejahatan. Dan mereka sadar bahwa akibat dari perbuatan itu adalah kemarahan Tuhan. Dan inilah yang mengakibatkan Mika menyampaikan pesan Allah. Mika percaya bahwa nubuatan kehancuran terhadap bangsa Israel bukanlah titik akhir dari tindakan Allah, tetapi bentuk pendidikan kepada mereka supaya mereka tahu atas apa yang mereka perbuat, dan dari perbuatan itu dengan hukuman yang Tuhan adakan, mereka pun sadar untuk menjalani kehidupan ke depan. Mika tahu ada hal lain di balik kisah itu. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang, bahkan Ia berbelas kasih dan setia pada janji-janjinya. Mika percaya bahwa Allah mempunyai hati yang penuh pengampunan dan cinta kasih kepada anak-anaknya. Karena itu Mika menubuatkan bahwa Allah akan memberikan mereka sebuah pengharapan
akan pertobatan dan datangnya pemulihan terhadap bangsa Israel. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, lalu kitab Mika ini ditutup dengan pernyataan yang indah. Sedangkan mereka harus mendengarkan dengan baik-baik tentang siapakah Allah yang dipercayai. Bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Sebagaimana dalam nats kita, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Allah tidak terus-menerus murka kepada umatnya. Kasih setianya jauh lebih besar daripada amarahnya. Ia adalah Allah yang menghapus segala kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana Allah menghapus dosa itu? Bagaimana Allah bisa melupakan semua perbuatan jahat kita? Inilah yang terjadi. Satu-satunya cara adalah dengan menumpahkan darah yang akan memberikan pengampunan. Mika menubuatkan janji Allah akan kedatangan Mesias. Darahnya akan ditumpahkan sebagai penebusan dosa kita. Ia akan menggembalakan umatnya dengan tongkat sebagai lambang perlindungan dan disiplin. Dia menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, yang penuh dengan kelimpahan. Melalui Mesias, bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Allah akan mendapatkan berkat, pengampunan, dan kebenaran. Allah telah menepati janjinya yang dinubuatkan oleh Mika ini melalui diri Yesus Kristus. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini kepada kita saat ini? Allah itu maha pengampun dan penuh cinta kasih. Sebuah jejak pendapat yang dilakukan untuk US News dan World Report menanyakan opini dari 1.000 orang mengenai siapa yang sekiranya layak masuk surga. Siapakah yang layak masuk surga? Pada urutan teratas adalah sosok religius yang terkenal dan beberapa selebriti. Itu yang lebih banyak katanya masuk surga. Tetapi yang mengejutkan, 87% responden dari survei ini menyatakan bahwa mereka sendiri juga layak masuk surga. Kita bertanya-tanya, menurut mereka apakah syarat masuk surga sehingga diri mereka layak masuk surga? Banyak orang punya gagasan yang keliru mengenai syarat yang Allah minta untuk masuk kepada kerajaannya. Seperti apakah orang saleh itu sehingga ini di urutan atas? Apakah dengan murah hati memberikan kepada orang miskin itukah yang disebut orang saleh? Atau yang rajin ke gereja dan terlibat dalam berbagai aktivitas dan pelayanan? Atau apakah mungkin orang yang bernyanyi, berkhotbah, berdoa kepada Tuhan, itukah yang layak masuk surga? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang kita sebutkan di atas mungkin saja layak dipuji. Tetapi kita melupakan satu hal sebagai syarat yang diminta Allah untuk masuk surga. Apakah itu? Yaitu komitmen pribadi kepada Yesus Kristus. Iman adalah komitmen serta penyerahan diri sepenuhnya atau dengan total kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Namun komitmen total itu melibatkan harga yang sangat mahal. Bapa kita di surga menuntut komitmen mutlak kita, bukan sekedar sebuah kontribusi. Kehidupan rohani yang berhasil memerlukan komitmen sepenuh jiwa yang dipegang teguh dan dihormati secara kekal.
terhadap asas-asas kebenaran Allah. Jika kita masih ingin tetap bergantung pada dunia, maka kita tidak akan dapat berkomitmen kepada Tuhan. Berkomitmenlah untuk mematuhi Tuhan dan jalan perintahnya, untuk memilih jalan kepatuhan yang ketat. Apakah Anda juga merasa yakin akan masuk surga? Kita dapat masuk surga hanya jika kita mampu percaya sepenuhnya kepada Yesus dan hidup di dalam kasih-Nya, serta menunjukkan kasih itu dalam perbuatan kepada semua orang. Tidak ada hal yang lebih berharga dibanding dengan memiliki Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita semua. Barang siapa yang mengikut aku, ia adalah muridku. Selamat mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang kembali mengingatkan kami akan kemurahan dan kebaikan hati Tuhan, yang tidak bertahan dalam murka-Mu, tetapi yang selalu bermurah hati. Sejahat apapun kami, sebesar apapun dosa kami, asal kami mau datang dan mengakui segala kekurangan kami, maka Tuhan akan membimbing memimpin kami layaknya seekor domba yang tersesat, seorang anak yang hilang, yang oleh karena sifatnya yang egois menjauhkan diri dari orang tuanya, pergi bersenang-senang. Tetapi Tuhan sebagai Allah yang agung selalu menginginkan kembalinya anak yang hilang seperti ayah. Oleh karena itulah, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Kau telah membuat jembatan untuk kami kembali kepada Tuhan dari perbuatan jahat dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk kembali ke jalan yang baik dari perbuatan-perbuatan dosa yang tercela yang selama ini melekat pada diri kami. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami sekeluarga dan anak-anak kami masih berharap akan terus kami boleh kembali ke jalan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Dan oleh firman-Mu kami diingatkan agar kami tetap mengenal dosa-dosa kami dan berbalik kepada Allah. Berkati kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami dan kami pun hidup dengan kasih, mengasihi dengan siapapun. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.